Nah, di video kali ini kita coba membahas tentang tahapan proses membuat sebuah skenario. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, brother. Fase yang pertama adalah ide. Di fase ini, kita akan menentukan tema, kemudian judul dan premis dari cerita yang akan kita buat. Misalnya kita mengangkat tema tentang cinta, atau tema tentang kehidupan sosial, atau tema tentang teman yang dibully, atau banyaklah problem atau tema-tema yang bisa kita angkat. Itu sangat banyak di sekitar kita. Bahkan tema-tema terdekat dari kita itu yang jauh lebih bagus, karena mungkin observasinya kita udah paham lah tentang tema tersebut. Atau bahkan kalau mau lebih detail, kita cari dulu beberapa literatur atau referensi-referensi mengenai tema yang akan kita angkat, agar paling tidak mungkin juga kita bisa memunculkan perspektif yang berbeda dari tema tersebut yang mungkin tidak mainstream. Setelah kita memilih tema, kemudian kita berikan judul, nah kita masuk untuk membuat premis. Apa itu premis? Premis adalah sebuah deskripsi singkat yang biasanya dituliskan dalam satu kalimat, di mana di dalamnya itu mengandung karakter, aksi, dan situasi. Nah, sekarang dari ketiga hal tersebut, kita coba simulasikan. Beberapa tahun lalu saya sempat membuat sebuah cerita film pendek yang kemudian diproduksi bersama teman-teman sastra Indonesia dari Universitas Negeri Makassar. Idenya sangat sederhana, bercerita tentang tema cinta dan rasa rindu. Saya kemudian mengambil referensi, coba mencari literatur-literatur, coba untuk ya bagaimana bisa memperbanyak perspektif lah tentang cinta dan rasa rindu itu gitu. Ya, yang jelasnya bukan dari literatur KBBI, tapi mungkin lebih ke sudut pandang lebih ke filosofis tentang makna cinta dan makna rindu. Akhirnya saya berkesimpulan kalau rasa rindu dan cinta itu adalah sebuah fantasi imajinatif yang kita hadirkan di kepala kita akan sebuah objek. Saya kemudian coba membuat kesimpulan-kesimpulan kecil lagi bahwa kira-kira kalau rindu itu adalah sebuah fantasi imajinatif, kira-kira apa yang dapat menghancurkan rasa rindu itu? Akhirnya kesimpulan akhir yang kemudian saya dapatkan bahwa pertemuan adalah musuh besar dari sebuah rasa rindu. Jika selama ini kita mengharapkan bahwa pertemuan adalah klimaks atau puncak dari sebuah rasa rindu, saya melihat justru itu kebalikannya, bahwa pertemuan itulah antara subjek dan objek, itulah yang kemudian menghancurkan dari kerinduan itu tersebut. Cerita itu kemudian saya beri judul Leandra. Nah, setelah itu premisnya apa? Premisnya adalah tentang seorang perempuan yang jatuh cinta kepada seorang laki-laki tentunya, namun laki-laki tersebut tak pernah ia temui. Oke, jadi kita udah simulasikan, temanya udah ada, kemudian judulnya ada, premisnya udah ada. Sekarang kita masuk ke sinopsis. Setelah premis jadi, kita lanjutkan dengan membuat sebuah sinopsis pendek. Jadi dari satu kalimat berupa premis itu kita jabarkan lagi menjadi 3 kalimat utuh. Misalnya kita tulis hubungan sebab akibat dari ketiga kalimat tersebut. Kemudian kita deskripsikanlah masalah-masalahnya. Contoh premisnya tadi adalah seorang perempuan yang jatuh cinta pada seorang lelaki yang tak pernah ia temui. Nah, terus dari situ kita kembangkan menjadi sebuah sinopsis. Leandra, seorang mahasiswi yang tinggal sendirian di kamar kosnya, pada sewaktu-waktu saat hendak keluar rumah, ia mendapati sebuah amplop berisi foto dirinya tergeletak di depan kamarnya. Karena penasaran dengan siapa sosok pengirim foto tersebut, si Leandra ini kemudian meminta untuk bertemu. Itu sinopsis pendek. Jadi dari premis satu kalimat kita kembangkan menjadi 3 kalimat. Dari situ kita kembangkan lagi. Dari 3 kalimat itu kita kembangkan lagi menjadi 3 paragraf. Masing-masing kalimat kita bisa jadikan sebagai topik untuk merangkai sebuah paragraf. Nah, sekarang coba kita kembangkan dari contoh yang ada. Leandra, seorang mahasiswa yang tinggal sendirian di kamar kosnya. Aktivitas kehariannya hampir sama dengan kebanyakan mahasiswi pada umumnya, yaitu kuliah, pulang ke kos, dan sesekali nongkrong di kafe.
Atau kalau lagi liburan biasanya ia ke taman kota untuk sekedar jalan-jalan. Kemudian paragraf kedua, pada suatu waktu saat hendak keluar rumah, ia mendapati sebuah amplop berisi foto dirinya tergeletak di depan kamarnya. Awalnya ia merasa ada yang iseng melakukan itu. Namun lambat laun rasa penasarannya muncul. Ia kemudian mencari tahu siapa sebenarnya sosok misterius itu dengan coba melacak lokasi posisi fotografer saat memotret dirinya. Oke, di kalimat terakhir, karena penasaran dengan siapa sosok pengirim foto tersebut, Leandra kemudian meminta untuk bertemu. Ia kemudian menuliskan surat yang ditujukan kepada sosok misterius itu dengan meletakkan surat itu di depan kamarnya. Surat itu pun kemudian dibalas. Lewat surat menyurat, komunikasi mereka berdua semakin intens. Leandra mulai terbiasa dan merasa nyaman. Hingga suatu waktu ia memaksa untuk bertemu. Surat dibalas dan mereka sepakat untuk bertemu di lokasi pertama kali ia difoto. Nah, kira-kira dengan cerita Leandra ini penasaran nggak ya? Oke, nah kita udah buat premis, kemudian ada sinopsis pendek dari satu kalimat masuk ke di 3 kalimat, terus kita buat dalam 3 paragraf. Nah sebenarnya ini opsi pilihan kita bisa kembangkan lagi berupa sinopsis yang kayak bentuk cerpen gitu, atau langsung kita mau menuliskan dalam bentuk treatment. Karena ini cerita film pendek, nah kita langsung masuk saja ke treatment ya. Nah, apa itu treatment? Jadi pada dasarnya fungsi treatment itu paling tidak ada gambaran secara visual dengan detail peristiwa-peristiwa atau adegan-adegan, paling tidak yang biasa pada umumnya itu minus dialog. Dari situ kita bisa melihat potensi tangga dramatik yang kita harapkan dari cerita yang kita buat. Contoh treatmentnya bisa seperti ini. Ini sampel scene eksterior, depan pagar kos, malam. Leandra tampak pulang, kemudian mendapati sebuah surat. Setelah mengambilnya, ia masuk ke dalam kamar dan membaca isi surat itu. Setelah itu, ia meletakkan surat tersebut di tumpukan puluhan surat-surat di atas meja. Ia kemudian berbaring sambil membayangkan sesuatu. Lalu sesudah itu, ia mengambil kertas dan menuliskan sebuah pesan yang berisi ajakan untuk bertemu. Surat itu ia letakkan di bawah pintu, lalu kemudian ia tidur. Nah, itu contoh treatment, deskripsi dari sebuah adegan dalam satu scene. Nah, coba kita masuk agak lebih mendetail kalau di dalam format skenarionya. Tetap sama, heading scene-nya itu yaitu eksterior, depan pagar kos, naik. Leandra tampak pulang, kemudian mendapati sebuah surat. Setelah mengambilnya, ia masuk ke dalam kamar dan membaca isi surat itu. Kelak, kita akan bersua pada masa di mana aku telah berani mempertaruhkan rasa ini atas nama pertemuan. Karena aku takut kau mengambil rinduku saat tangan kita berjabat dan kau memanggil namaku. Setelah membacanya, ia meletakkan surat tersebut di tumpukan puluhan surat-surat di atas meja. Ia kemudian berbaring sambil membayangkan sesuatu. Lalu sesudah itu ia mengambil kertas dan menuliskan sebuah pesan yang berisi ajakan untuk bertemu. Kita harus bertemu, apapun resikonya, dan aku memaksa.
Setelah selesai menulis dan memasukkannya ke dalam amplop, ia kemudian meletakkannya di bawah pintu, lalu mematikan lampu kamar, dan kemudian tidur. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, yang pastinya ini bukan teori mutlak gitu. Ini hanya metode, salah satu metode dari banyak metode-metode yang bisa kita dapat untuk bagaimana memudahkan kita menulis dengan menggunakan beberapa tahapan-tahapan yang ada. Karena biasanya banyak kasus kalau kita misalnya anggaplah contoh, kita ingin diskusi, kita ingin sharing dengan teman-teman atau diberikan tugas atau dapat job untuk membuat sebuah skenario. Tapi yang kita berikan tuh skenario udah jadi. Nah, permasalahannya ketika skenario itu kemudian dikoreksi oleh orang, yang dikoreksi kalau cuma 1-2 lembar ya itu mungkin lumayan. Tapi bayangkan kalau yang dikoreksi itu adalah plot alur cerita. Itu bisa merombak 70-80% dari total cerita yang kita bangun. Yang kedua, ketika kita udah punya skenario utuh, biasanya mood untuk merevisi, memulai cerita ulang itu agak susah dapatnya gitu. Nah, teman-teman, itu sharing singkat kita tentang proses kreatif menulis sebuah skenario. Masih banyak lagi video-video yang akan kita buat. Nah, untuk itu subscribe agar kalian tak ketinggalan video-video selanjutnya. Atau ada yang ingin usul, ini kira-kira bahas apa lagi gitu. Kalau saya paham ya kita akan bahas gitu. Terakhir, jangan lupa di-share kalau video ini bermanfaat. Kalau tidak ya sudah skip saja. Oke? Nah, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, brother.